Oke dokter Dini, kalau kita bicara soal kesimpulannya nih dari perbincangan kita, apa yang sebenarnya harus masyarakat lakukan untuk pencegahan dari diri sendiri dulu deh terkait dengan COVID-19 ini? Karena kalau kita lihat angkanya ini kan semakin lama semakin bertambah ya dok ya? Betul. Iya. Jadi lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu adalah cara yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Kemudian sering-sering basuh tangan dengan air mengalir, pakai sabun. Kemudian kalau tangannya belum dibasuh dengan air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer, jangan memegang mulut, hidung dan mata. Kemudian selalu jaga imunitas tubuh kita sendiri, makan makanan gizi seimbang, kemudian jaga jarak, physical distancing, social distancing. Kemudian pakai etika batuk kalau misalnya bagi yang batuk. Kemudian kalau pakai tisu, buanglah sampah tisunya di tempat yang seharusnya. Kemudian lakukan olahraga ya, jangan lupa. Dan kemudian adalah berdoa. Ya. Dan berjemur mungkin ya dok ya? Betul. Dan jangan lupa konsultasikan kesehatannya bila diperlukan. Oke. Nah sebenarnya masyarakat itu berarti tidak seharusnya mereka langsung ke rumah sakit. Betul. Atau ke fasilitas kesehatan ketika mereka mengalami beberapa gejala yang sudah tadi dokter sebutkan ya. Iya, betul. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, apalagi sekarang ada panic buying, tidak perlu ya. Jadi COVID-19 adalah virus, jadi self-limiting disease. Itu bisa dicegah dengan meningkatkan imunitas diri kita sendiri. Jadi makan gizi seimbang, kemudian ikuti himbauan pemerintah dan wali kota ya. Jadi kalau memang harus stay at home, tinggallah di rumah sesuai dengan himbauan, dan bantu kami tenaga kesehatan untuk bisa menjaga kesehatan dari masyarakatnya. Jadi partisipasi dari masyarakat sangat berarti buat kami. Oke, mungkin juga masih banyak pemirsa yang bertanya, kenapa waktunya harus 14 hari, Dokter Dini? Ya, saya ulangi lagi tadi bahwa 14 hari adalah masa yang dirasakan penting untuk meningkatkan imunitas diri kita sendiri. Dan apabila kita memang terjangkit oleh gejala-gejala penyakit batuk pilek dan demam, 14 hari itu cukup untuk diri kita meningkatkan imunitas diri kita sendiri yang tadi saya sampaikan. Kemudian 14 hari adalah saat dimana virus masuk ke tubuh kita, kemudian timbulnya gejala, itu yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai kita sudah sakit 3 hari kita sudah keluar gitu. Jadi lindungi diri Anda dan lindungi oleh sekitar kita. Oke, dok, misalnya ini dari jangka waktu 14 hari ini tidak menunjukkan gejala apa-apa, akhirnya orang itu mengklaim bahwa oh ternyata saya sehat, ternyata saya tidak mengalami gejala-gejala karena dalam 14 hari itu saya oke-oke aja nih misalnya, akhirnya dia keluar. Kalau gitu gimana dok? Kalau memang selama 14 hari dia sehat, memang tidak ada kontak dengan daerah yang terkena COVID-19, tidak ada gejala-gejala yang memang ke arah COVID-19, 14 hari, selesai dari 14 hari dia tetap harus menjaga PHBS-nya. Jangan lupa PHBS-nya, olahraganya tetap dijaga. Jadi jangan menyepelekan virus COVID-19 ini. Oke, jadi meskipun setelah 14 hari ini tidak menunjukkan gejala apa-apa, kondisi badannya sehat-sehat, bukan berarti dia langsung mengabaikan ya dok ya? Iya, bukan berarti kita langsung boleh nongkrong lagi nih. Nah, jangan. betul. Karena kalau kita sehat, belum tentu orang lain ya dok ya? Iya. Oke, dokter terakhir ada yang mungkin akan disampaikan untuk pemirsa, himbauan-himbauan mungkin silakan. Himbauan buat masyarakat Kota Bandung, kami menyampaikan tolong ikuti himbauan dari Bapak Wali Kota juga pemerintah untuk stay at home, hindari kerumunan, lakukan social distancing atau physical distancing, jaga imunitas diri kita sendiri, olahraga, makan makanan yang seimbang, kemudian pakai etika batuk, dan kemudian berdoa. Lalu bagaimana dok tipsnya atau mungkin apa yang akan dokter sampaikan untuk mereka, untuk masyarakat yang memang sudah memiliki penyakit penyerta? Karena ini yang dirawankan ya dok ya, rentan. Iya betul. Bagi yang punya penyakit penyerta, jangan lupa minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Biasanya orang yang memang sudah punya penyakit penyerta, dia punya obat-obat sendiri yang sudah rutin diminumnya. Jangan lupa meminum secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Jangan lupa jaga kondisi tubuhnya, imunitas dirinya,
kemudian olahraga yang sesuai kondisi orang tersebut. Oke, jangan minum obat-obatan sembarangan. Betul, iya. Oke, terkait suplemen juga dok? Iya, apapun secukupnya. Kalau memang membutuhkan suplemen, boleh. Tapi yang baik adalah makan yang ada di sekitar kita. Buah-buahan, sayuran, susu, itu sudah baik. Oke, itu sudah baik, Ya. sudah bagus ya dok. Betul, ya intinya ya ya. harus menjaga gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Tadi juga sudah dokter jelaskan kalau misalnya kita berbicara nih konsumsi dari gizi kita sehari-hari, Ya. ada proteinnya, Iya, betul. kemudian Karbohidratnya, ada sayurannya, juga ada buah-buahannya, dan kalau ada susu, boleh pakai susu. Oke, dan konsumsi vitamin atau mungkin suplemen itu adalah sesuatu yang mungkin sebagai pendukung aja dok Betul, ya, bukan iya. suatu keharusan. Karena Iya. yang paling penting adalah intinya dari si 5 makanan itu, Betul, 4 iya. sehat 5 sempurna Betul. itu ya dok Jadi ya. kita sebutnya sekarang gizi seimbang. Oh, gizi Iya, seimbang. seimbang. Oke, disebutnya Iya. udah bukan 4 sehat 5 Iya, sempurna betul, lagi. iya. Oke, dok ya, gizi seimbang. Nah, termasuk juga karena untuk penggunaan suplemen ini intinya Iya. adalah pemirsa bahwa setiap orang ini memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Kemudian juga jadi tidak semua orang ini sama terkait dengan konsumsi vitaminnya. Betul, dok iya. ya. Bukan berarti misalnya mitos berarti ya dok ya kalau setiap orang ini hanya setiap orang ini memerlukan vitamin 1000 mg per hari. Ternyata tidak ya dok ya. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Setiap orang juga berbeda-beda. Iya. Terkait konsumsi jamu nih pemirsa juga ini harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh berlebihan. Betul. Oke, Iya. jadi intinya adalah PHBS. BS. Iya. Oke, rajin cuci tangan, Betul. menggunakan hand sanitizer, dan Iya. untuk Anda yang sedang sakit harus menggunakan masker agar tidak menulari orang-orang di sekitar. Ya, physical distance dan Oke? social distance. Oke, physical distance dan social distance itu penting, dan kalau nggak penting-penting banget di rumah aja. Tuh, Betul? stay at Oke, home. Stay at home. Terima kasih Dokter Didi sudah ngobrol-ngobrol bersama saya pagi ini di studio Ainus Jabar. Semoga perbincangan kita hari ini menginspirasi pemirsa, juga tentunya semoga menambah informasi untuk pemirsa terkait dengan pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19 di Kota Bandung khususnya. Masyarakat tidak perlu panik, silahkan lakukan hal-hal yang simpel yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya. PHBS yang paling penting adalah, kemudian juga social distancing, physical distancing, dan juga tidak keluar rumah dulu. Betul, Ya dok ya, iya. selama 14 hari sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Perbincangan kami dapat Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube iNews Bandung. Saya Desi Juliani, sampai jumpa.